teman-teman, selamat pagi semua Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Mari kita akan mulai ibadah kita, doa pagi kita pada pagi ini. Kita menghampiri tahtanya yang kudus masuk dalam hadiratnya. Kasih-Mu, karya-Mu nyata dalamku, Kau pegang hidupku dalam tangan-Mu, darah-Mu, salib-Mu tebus hidupku. Nama-Mu berkuasa, sanggup bangkitkan harapanku di dalam-Mu. Hanya Kau Yesus Tuhanku, ku percaya, ku amankan. Kasih-Mu, karya-Mu nyata dalamku, Kau pegang hidupku dalam tangan-Mu, darah-Mu, salib-Mu tebus hidupku. Nama-Mu berkuasa, sanggup bangkitkan harapanku di dalam-Mu. Hanya Kau Yesus Tuhanku, ku percaya, ku amankan.
Bapa di surga, hati kami melimpah dengan ucapan syukur karena pagi ini Engkau membawa kami kembali untuk kami boleh menikmati persekutuan kami dengan Engkau. Ya Tuhan, biarlah Engkau terus pimpin hidup kami, pimpin jalan hidup kami, kuasai hidup kami dengan anugerah-Mu, supaya apa yang kami jalan dalam kehidupan ini, Engkau yang pegang, Engkau yang atur, Engkau yang turut campur tangan di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Anugerah-Mu melimpah dalam kehidupan kami ya Tuhan. Anugerah-Mu melimpah dalam kehidupan kami. Karena kami tahu Engkau sangat baik. Engkau teramat baik dalam kehidupan kami. Engkau sangat luar biasa. Kami mengucap syukur Tuhan pagi ini. Biarlah firman-Mu pagi ini membekali kami kembali untuk kami boleh terus bersama-sama menjalani kehidupan kami dalam rencana Tuhan yang Tuhan sedang kerjakan dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur, kami mau belajar firman-Mu, berkat Tuhan melimpah atas kehidupan kami semua. Demi nama Tuhan kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, amin. Puji nama Tuhan. Selamat pagi semua Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Mari kita akan kembali belajar firman Tuhan pada pagi ini. Ya, pagi ini kembali kita akan belajar tentang sebuah peristiwa di mana Yesus menampakkan diri yang ketiga kalinya kepada para murid. Nah, untuk apa? Untuk apa Yesus menampakkan dirinya yang ketiga kali
setelah dia bangkit dari kubur. Dia menampakkan diri kepada para murid yang ketiga kali ini untuk meneguhkan. Jadi renungan pada pagi ini saya beri judul Yesus meneguhkan. Yesus meneguhkan. Dari kitab Injil Yohanes pasal 21 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-14, saya akan bacakan untuk kita semua. Dari ayat-ayat ini kita akan belajar tentang bagaimana Yesus meneguhkan di sepanjang minggu dalam ibadah doa pagi kita. Nah, pagi ini kita akan belajar dari ayat 1, 2, dan 3. Ya. Besok kita akan belajar dari ayat-ayat yang lain. Dan lebih dahulu untuk mendasari dari pembelajaran kita pada pagi ini, kita akan baca, perhatikan dari ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-14 dari kitab Injil Yohanes pasal 21. Demikian firman Tuhan. Kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai danau Tiberias. Dan ia menampakkan diri sebagai berikut. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Nathanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedius dan dua orang muridnya yang lain. Kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku pergi menangkap ikan." Kata mereka kepadanya, "Kami pergi juga dengan engkau." Mereka berangkat, lalu naik ke perahu, tapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai, akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Jawab mereka, "Tidak ada." Maka kata Yesus kepada mereka, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahumu, maka akan kamu peroleh." Lalu mereka menebarkannya dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Maka murid yang dikasihi Yesus berkata kepada Petrus, "Itu Tuhan." Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, ketika Petrus mendengar itu adalah Tuhan, bahwa maka ia mengenakan pakaiannya, sebab ia tidak berpakaian, lalu terjun ke dalam danau. Murid-murid yang lain datang dengan perahu karena mereka tidak jauh dari darat. Hanya kira-kira 200 hasta saja. Dan mereka menghela jala yang penuh ikan itu. Ketika mereka tiba di darat, mereka melihat api arang dan di atasnya ikan dan roti. Kata Yesus kepada mereka, "Bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap itu." Simon Petrus naik ke perahu lalu menghela jala itu ke darat penuh ikan-ikan besar, 153 ekor banyaknya. Dan sungguh pun sebanyak itu, jala itu tidak koyak. Kata Yesus kepada mereka, "Marilah dan sarapanlah." Tidak ada di antara murid-murid itu yang berani bertanya kepada mereka, bertanya kepada Yesus, "Siapakah engkau?" Sebab mereka tahu bahwa ia adalah Tuhan. Amin. Puji nama Tuhan. Diberkatilah setiap kita yang selalu membaca dan merenungkan firman Tuhan
di dalam kehidupan kita. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hal pertama yang perlu kita belajar tentang bagaimana Yesus ini meneguhkan adalah yang pertama, Yesus itu ingin meneguhkan kembali panggilan sebagai murid Kristus. Nah, meneguhkan kembali panggilan sebagai murid Kristus. Kalau kita perhatikan dari bacaan kita pada pagi ini, ya terutama di ayat 1, 2, dan 3 yang mengatakan kemudian Yesus menampakkan diri lagi. Berarti ini ada penampakan diri Yesus sebelumnya. Kepada siapa? Kepada para murid-muridnya, di mana di pantai Danau Tiberias, ia menampakkan diri sebagai berikut. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Nathanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedius, dan 2 orang muridnya yang lainnya. Ya, anak-anak Zebedius ini adalah Yohanes dan Yakobus, dan 2 orang muridnya yang lain ini tidak dicatat siapa, ya, mungkin itu Matius, mungkin itu Markus, atau mungkin itu Filipus, tapi tidak dicatat oleh kitab Injil Yohanes ini. Nah, Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ayat 3, kata Simon Petrus kepada mereka, aku pergi menangkap ikan. Kata mereka kepadanya, kami pergi juga dengan engkau. Mereka berangkat lalu naik ke perahu, tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Hal pertama yang ingin Yesus katakan kepada para murid-muridnya adalah Yesus itu ingin kembali supaya mereka melayani Tuhan. Yesus sedang membuat mereka dimantapkan. Mereka sementara kondisi dalam keadaan ketakutan, gelisah, karena mereka khawatir bagaimana tentang kehidupan mereka. Karena itu Simon Petrus ini mencoba untuk kembali ke pekerjaannya. Dikatakan aku pergi menangkap ikan. Dan ternyata murid-murid yang lain itu mengikuti apa yang menjadi keinginan Petrus ini, menangkap ikan. Ya, bukankah panggilan mereka ini sebetulnya adalah menjadi murid Kristus? Ya, seorang murid itu adalah seorang yang bertugas belajar dari apa yang diajarkan oleh gurunya. Ya, itu tugas seorang murid. Dan murid itu dari kata disciple. Disciple itu disiplin. Artinya seorang murid adalah seorang yang memiliki kehidupan yang diwarnai dengan penuh dengan kedisiplinan dalam kehidupannya, gitu ya. Ya, disciple itu harus berani mengerjakan tugasnya, kemudian disiplin dalam hidup, disiplin dalam waktu, disiplin dalam bicara, disiplin dalam apa yang dipikirkan, dan semuanya. Gitu. Tapi ternyata apa yang dialami oleh para murid ini tidak demikian. Mereka kembali kepada pekerjaan yang semula. Mereka khawatir tentang hidup masa depannya. Nah, pertanyaannya, mengapa mereka itu kembali kepada pekerjaan yang semula? Jelas, ketika mereka kembali kepada pekerjaan mereka semula dan ditanya mengapa, mereka itu sebetulnya kehilangan harapan. Ya, tidak ada harapan yang diharapkan dari apa yang telah mereka alami kurang lebih selama 3,5 tahun bersama-sama dengan Yesus. Padahal beberapa kali, 2 kali sebelumnya para murid itu ditemui oleh Yesus. Yesus bangkit dan menemui mereka. Tapi kali ini mengapa mereka kembali ke pekerjaan mereka yang semula sebagai nelayan? Ya, ini sebuah pertanyaan yang perlu kita jawab bersama-sama gitu ya. Seringkali kita diperhadapkan kepada situasi kondisi yang
seperti para murid ini. Ya, kita diperhadapkan kepada kondisi keadaan yang tidak mudah, kondisi yang mengharuskan kita untuk memenuhi dari apa yang menjadi harapan dalam kehidupan rumah tangga kita, keluarga kita, anak-anak kita, dan sebagainya. Tapi ternyata apa yang kita sedang uh, rindukan dan impikan untuk kita bersama-sama masuk dalam sebuah kehidupan yang nyata dalam kehidupan ini, ternyata ini yang menjadi sebuah persoalan. Kita tidak lagi berpegang kepada keyakinan kita, yakni Tuhan yang pernah menolong, yang pernah memampukan, yang pernah membuat kita menjadi uh, ada dalam sebuah realita kehidupan yang nyata dalam bukti kita bahwa pemeliharaan Tuhan sempurna dalam kehidupan kita. Ya, kita seringkali kehilangan harapan seperti yang dialami oleh para murid ini. Karena itu para murid ini kembali kepada pekerjaannya dan mereka lupa akan panggilan yang mula-mula yang Tuhan sedang kerjakan dalam kehidupan mereka, yakni menjadi murid Kristus bukan menjadi penjala ikan, tapi menjadi penjala manusia. Ya, dikatakan aku pergi menangkap ikan, kata Simon Petrus. Ini sebetulnya adalah sebuah uh, kalimat di mana mereka, para murid ini kehilangan harapan. Bahkan kata mereka kepadanya, kata murid-murid yang lain, kami pergi juga dengan engkau. Artinya ikut menangkap ikan, kembali kepada pekerjaan yang semula. Padahal mereka ini di awal sudah ditetapkan oleh Yesus untuk menjadi penjala manusia dan bukan menjadi penjala ikan. Bukan mengerjakan pekerjaan mereka kembali, tapi mengerjakan pekerjaan dari apa yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan mereka, yakni menjadi murid. Coba kita perhatikan dalam kitab Injil Matius pasal 4 ayat 18 sampai 19. Dan ketika Yesus sedang berjalan menyusur danau Galilea, ia melihat dua orang bersaudara, yaitu Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya. Mereka sedang menebarkan jala di danau sebab mereka penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, mari ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia. Dan ayat 20 kalau kita baca, ya, kemudian mereka meninggalkan pekerjaan mereka semuanya dan mengikut Yesus. Tapi mengapa ketika dalam kondisi keadaan mereka ditinggalkan oleh Yesus sepertinya, karena Yesus mati dan mereka tidak tahu bahwa beberapa kali telah dibuktikan bahwa Yesus itu bangkit dari kematian, dari kubur. Dan ini adalah penampakan Yesus yang ketiga. Yesus menampakkan diri untuk meneguhkan mereka. Karena mereka kehilangan harapan. Harusnya mereka mengingat apa yang pernah Yesus katakan kurang lebih di awal-awal ketika mereka dipanggil untuk menjadi murid Yesus. Ya, harusnya mereka ingat akan hal itu. Mereka bukan penjala ikan, tapi penjala manusia. Mereka kehilangan harapan. Dan orang yang kehilangan harapan ini adalah mudah sekali untuk tidak konsisten. Ya. Seorang yang kehilangan harapan adalah seorang yang mudah untuk tidak konsisten. Artinya, ketika berhadapan kepada kondisi yang tidak mudah, mereka kembali kepada pekerjaan yang semula. Ini yang saya katakan tidak konsisten. Ya, apa artinya konsisten? Konsisten itu dalam terjemahan Kamus Besar Bahasa Indonesia tetap, tidak berubah-ubah, ya, selaras, sesuai, itu konsisten. Jadi seorang yang konsisten adalah seorang yang tidak mudah
diperhadapkan kepada situasi, kondisi, keadaan, tidak mudah berubah ya, tidak mudah berubah di dalam situasi, kondisi, keadaan apapun ya. Tapi berbeda dengan para murid ini, mereka kembali kepada pekerjaan. Mengapa? Karena sebetulnya mereka kehilangan harapan. Kehilangan harapan. Dan hal ini yang Yesus ingin teguhkan supaya mereka kepada panggilan yang semula untuk menjadi murid, bukan kembali kepada pekerjaan. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, mari kita belajar dari hal ini supaya kita memahami bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan selalu ada dalam bagian dalam kehidupan kita. Dan harapannya itu pasti. Harapannya itu adalah ya dan amin. Harapan yang diberikan kepada Tuhan untuk kita itu pasti. Karena itu mari kita belajar untuk mempercayai Yesus yang memang Dia akan memberikan harapan-harapan baru dalam kehidupan kita. Yang kedua, mengapa murid-murid itu kembali kepada pekerjaan yang semula sebagai nelayan? Bukan saja mereka kehilangan harapan, tapi yang kedua ini mereka keluar dari pimpinan Tuhan. Ini yang paling membahayakan dalam kehidupan ini sebetulnya. Keluar dari pimpinan Tuhan. Ya, coba perhatikan kalimat-kalimat yang ada dalam ayat 3 ini. Mereka berangkat setelah apa? Setelah Petrus mengatakan aku akan menangkap ikan dan beberapa orang mengikutinya juga. Kami pergi juga dengan engkau. Dan kemudian mereka berangkat lalu naik perahu. Lalu naik perahu. Kalimat kata kerja yang mengatakan mereka berangkat. Ini mereka sedang mencoba untuk keluar dari jalur yang pernah mereka dapatkan, yaitu sebuah pimpinan yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan mereka. Bukankah mereka di awal telah diajar oleh Yesus, mereka menjadi penjala manusia dan menjadi penjala ikan. Dan di sepanjang itu juga Yesus memuridkan mereka, memimpin mereka. Ada banyak perkara-perkara besar yang mereka lihat, mereka perhatikan, bahkan mereka alami sendiri bersama-sama dengan Yesus. Dan itu adalah sebuah pimpinan yang cukup bagi mereka sebetulnya. Tapi ketika mereka dalam peristiwa kebangkitan itu bahkan berulang kali menampakkan diri mereka pada mereka, tapi mengapa mereka itu kembali kepada pekerjaan yang semula? Karena sebetulnya mereka mencoba untuk hidup tanpa Tuhan, ya. Jadi seseorang yang keluar dari pimpinan Tuhan itu adalah seseorang yang ingin mencoba hidup tanpa Tuhan, dan ini sangat bahaya, ya. Mencoba hidup tanpa Tuhan. Mereka menangkap ikan, dan ayat tadi kita baca, perhatikan, mereka berangkat, tapi malam itu mereka tidak menangkap ikan, tidak menangkap apa-apa. Simon Petrus dan teman-temannya yang kembali kepada pekerjaan sebagai seorang nelayan, ini bukan seorang nelayan yang kemarin sore, tapi mereka sudah ahli di dalam menangkap ikan. Tapi ketika mereka mencoba untuk keluar dari pimpinan Tuhan, mereka nggak mendapatkan apa-apa. Dan ketika mereka ditemui oleh Yesus, Yesus mengatakan, hai anak-anak, apakah ada lauk pauk di antara kalian? Jawab mereka, nggak ada. Coba kalian tebarkan jala kalian di sebelah kanan perahumu. Dan mereka mengikuti apa yang dikatakan oleh Yesus, artinya mereka mengikuti pimpinan Yesus, dan mereka menangkap ikan yang cukup banyak. Ini artinya apa? Yesus membawa kepada mereka, kepada pimpinan yang semula. Yesus meneguhkan. Tapi mereka kembali kepada pekerjaan yang semula karena mereka ingin keluar dari pimpinan Tuhan.
Seorang yang keluar dari pimpinan Tuhan itu mencoba hidup tanpa Tuhan. Ada beberapa penyebab yang memang kadangkala kita nggak sadar, kita seringkali mencoba hidup tanpa Tuhan. Sekalipun kita berimankan kepada Kristus. Kenyamanan, berkat yang melimpah, itu membuat orang seringkali tidak sadar mencoba hidup dalam hidupnya. Keluar dari pimpinan Tuhan dan mencoba hidup tanpa Tuhan. Kenyamanan, berkat. Orang muda yang kaya yang mengatakan kepada Yesus, guru yang baik, ya, bagaimanakah supaya aku memperoleh kehidupan yang kekal, kata orang ini. Apakah kamu sudah melakukan hukum Taurat, hukum Musa, kata Tuhan. Oh, dari sejak kecil Tuhan. Kemudian Yesus mengatakan, sekarang kamu pergi, pulang ke rumahmu, dan jualah harta yang kamu miliki. Ya, jualah harta yang kamu miliki dan bagikan itu kepada orang-orang miskin. Yang diperbuat oleh pemuda ini pergi meninggalkan Yesus karena hatinya telah tertaut kepada harta yang dimilikinya. Ini sebuah hidup, mencoba hidup tanpa Tuhan. Kenyamanan, berkat yang dimilikinya telah membuat hatinya jauh dari Tuhan. Karena itu, biarlah berkat yang kita miliki, kemampuan keuangan yang kita miliki, dan segala fasilitas hidup yang kita miliki, itu biarlah menjadi sebuah sarana yang efektif untuk kita semakin dekat dengan Tuhan. Karena ketika kita punya harta di dunia ini, memang itu akan membuat kita enak. Tapi keenakan, kenyamanan itu kadangkala membuat kita lupa bahwa itu semuanya dari Tuhan. Seperti pemuda yang dalam cerita yang saya ceritakan ini. Kenyamanan berkat. Apa yang lain yang seseorang itu bisa tergoda, yang menjadi penyebab untuk hidup tanpa Tuhan? Kedudukan, posisi, dan derajat. Kalau kedudukan orang dalam arti itu posisi yang semakin naik, diangkat dalam jabatan-jabatan tertentu, ya, posisinya tinggi, pimpinan dalam perusahaan, bahkan komisaris punya perusahaan, atau dalam jabatan di pemerintahan sudah tinggi banget begitu. Kadang-kala orang-orang itu lupa, ya, lupa apa? Untuk terus berbuat baik, untuk terus hidup dalam rencana Tuhan. Tapi mereka lupa bahwa semua yang mereka dapat itu dari Tuhan, dan mereka mencoba hidup tanpa Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita belajar dari ayat ini, supaya kita tahu bahwa pimpinan Tuhan itu nyata di dalam kehidupan kita. Pimpinan Tuhan itu sempurna dalam kehidupan kita. Yesus meneguhkan panggilan mereka sebagai murid Yesus karena mereka kehilangan harapan. Yesus meneguhkan para murid, bukan saja mereka kehilangan harapan, tapi mereka, para murid itu mencoba hidup keluar dari pimpinan Tuhan. Biarlah ini menjadi sebuah peringatan yang penting buat kehidupan kita, untuk kita jalani hidup ini sesuai dengan apa yang menjadi rencana Tuhan, sehingga harapan-harapan baru Tuhan akan nyatakan kepada kita, dan berkat-berkat yang lebih lagi akan Tuhan nyatakan kepada kita semua. Amin. Puji nama Tuhan. Mari bersama-sama kita akan berdoa. Bapa di surga, hati kami melimpah dengan ucapan syukur
untuk cara Tuhan yang ajaib dalam kehidupan kami. Berkat-berkat Tuhan yang sempurna dalam kehidupan kami, yang selalu mewarnai kehidupan kami, yang selalu membawa kehidupan kami semakin hari menuju kepada sebuah kenyataan hidup bahwa Engkau adalah Tuhan yang sempurna atas kehidupan kami. Bahwa Engkau adalah Tuhan yang tidak pernah berhenti menopang, mengayomi, menggandeng dalam kehidupan kami. Seringkali kami kehilangan harapan, seringkali kami mencoba hidup tanpa Tuhan, seringkali kami nggak menyadari hal itu Tuhan. Tapi kembali Engkau meneguhkan kami, mengingatkan kami kembali, menegur kami Tuhan, supaya kami tidak keluar dari kehendak Allah, supaya kami tetap ada dalam kasih dan kemurahan Tuhan. Karena itu Tuhan menolong kami, seluruh umat Tuhan yang Engkau kasihi, dimanapun mereka berada, kasih Tuhan melimpah dalam kehidupan mereka, berkat Tuhan melimpah dalam kehidupan mereka. Terima kasih Bapak di surga, terima kasih. Biarlah Engkau kembali memberkati seluruh aktivitas kami pada hari ini Bapak. Apa yang kami lakukan dalam pekerjaan kami, aktivitas kami di dalam kota, di luar kota, bahkan mungkin beberapa teman kami yang ada di luar negeri pun Tuhan tolong, Tuhan campur tangan. Berkati kami semua, aktivitas kami Tuhan, pekerjaan kami, rumah tangga kami, studi anak-anak kami, cucu yang Tuhan anugerahkan kepada kami. Berkati semua, biar damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itu menjadi bagian dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak di surga. Mari kita angkat kedua belah tangan kita dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menghadapkan wajahnya yang kudus kepadamu dan seraya memberikan berkat sukacita. Berkat damai sejahtera dilimpahkan dalam kehidupan kita semuanya. Engkau akan menjadi kepala dan bukan ekor. Dan hidupmu akan mengalami kehidupan yang diberkati oleh Tuhan seperti pohon yang ditanam di tepi air yang akan terus menghasilkan buah. Karena hidupmu diberkati oleh Tuhan dari sejak pagi ini besok bahkan sampai kepada Maranatha, Kristus Yesus datang kedua kali menjemput kita semua. Di dalam berkat nama Tuhan kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Puji nama Tuhan. Ya, selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan berkati kita semuanya. Shalom, Tuhan berkati kita semuanya.